Pemirsa, Presiden Klub Arema FC Gilang Widya Pramana atau yang akrab disapa Juragan 99 mengunjungi rumah korban tragedi Kanjuruhan. Gilang menyatakan siap bertanggung jawab dan memberikan santunan kepada para korban. Setelah dilihat pas dimandikan ini. Saya mandikan itu lecet semua. Manajemen Arema FC mendatangi rumah para korban tragedi Kanjuruhan di Malang, Jawa Timur. Anak keberapa, Bu? Kedua. Ini anak pertamanya. Presiden Arema FC Gilang Widya turun langsung untuk menyampaikan duka dan memberikan santunan. Manajemen Arema menyatakan akan mendatangi seluruh korban, baik korban luka maupun keluarga korban meninggal dunia. Sejak berita ini ada, tragedi ini ada, kita langsung gerak cepat. Yang pasti yang pertama kita mendata, mencocokkan data dari data pemerintah juga data kita. Yang pasti kita membagi tim, ada tim yang datang ke rumah duka dipimpin oleh saya, ada tim yang juga datang ke beberapa rumah sakit. Di sana kita memberikan bantuan moral, ada santunan juga untuk korban meninggal dunia. Dari kita berikan langsung uang sebesar 10 juta untuk korban rumah sakit atau korban yang berada di rumah tapi mengalami luka berat atau luka ringan, kita berikan uang sebesar 5 juta dan 2 juta. Pemirsa, LPSK mendatangi Satreskrim Polres Malang untuk mendampingi Kelvin, remaja pengunggah video tragedi Kanjuruhan yang sempat viral di media sosial. Kelvin sempat diperiksa di Satreskrim Polres Malang. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK mendampingi Kelvin, seorang pria yang diisukan diculik pada Senin lalu akibat mengunggah video Aremania yang berdesakan di pintu 13 di media sosial. Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi Pasaribu menuturkan, kronologis Kelvin dijemput polisi pada Senin 3 Oktober lalu yang diperiksa dari pukul 16 hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Pihaknya menyayangkan tidak adanya surat panggilan saat Kelvin diperiksa. Ini menemani Kelvin untuk mengambil handphonenya yang kemarin sempat dipinjam oleh penyidik. Si Kelvin? Bahwa Kelvin ini punya hak untuk diperlakukan sama di hadapan hukum. Kalau diminta keterangan, ya sebaiknya ada surat panggilan. Sementara itu hingga kini ada 10 korban dan saksi terkait tragedi Kanjuruhan yang meminta perlindungan kepada LPSK. Pihak LPSK sejauh ini sudah berkomunikasi dengan kelompok supporter dan rumah sakit. Dari Malang, Jawa Timur, Saif Hajarani, iNews melaporkan. Polri menetapkan 6 tersangka dalam kasus tragedi Kanjuruhan, terdiri dari polisi dan pihak Arema FC. Di lain sisi, Ketua Umum PSSI Iwan Bule menyatakan tidak akan mundur walau dorongan dari warganet semakin besar. Polisi menetapkan 6 tersangka dalam tragedi Kanjuruhan yang menyebabkan 131 orang meninggal dunia di Stadion Kanjuruhan. Para tersangka terdiri dari Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru sebagai operator Liga, Ketua Panitia Pelaksana dan Security Officer pertandingan, serta 3 orang dari kepolisian yang berperan dalam komando pelepasan gas air mata. Kapolri menyatakan jumlah tersangka kemungkinan bisa bertambah. Tim akan terus bekerja maksimal seperti yang saya sampaikan bahwa kemungkinan penambahan pelaku, apakah itu pelaku pelanggar etik maupun pelaku yang akan kita tetapkan karena pelanggaran pidana, kemungkinan masih bisa bertambah dan tim terus bekerja. Dan kami Sementara sejumlah pihak mendorong PSSI sebagai induk sepak bola se-Indonesia ikut bertanggung jawab. Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan atau biasa disapa Iwan Bule diminta mundur. Desakan Iwan Bule mundur mengalir di media sosial.
termasuk petisi yang hingga Jumat sore sudah ditandatangani lebih dari 20.000 orang. Petisi di situs change.org ini kurang 5.000 suara dari target 25.000. Namun Iwan Bule menolak mundur dari jabatannya. Ia mengklaim sudah memenuhi tanggung jawabnya dengan datang langsung ke Malang, meninjau lokasi kericuan, dan memberikan santunan kepada keluarga korban. Pak Iwan, terkait adanya petisi untuk Bapak mundur itu, tanggapannya seperti apa, Pak? Saya tidak tahu, ya. Nanti tanyakan aja kepada yang petisi itu, karena aturannya sudah ada. Aturannya sudah tahu Mas sebelumnya? Sudah tahu ya? Dibaca aja di situ. Ya. Ya, bentuk tanggung jawab saya ini, bukan saya mundur gitu, bukan. Tanggung jawab saya ada di sini sampai hari ini, menemui korban, kemudian melihat dari ke lokasi, dan semua saya berikan santunan kepada saya, itu tanggung jawab saya. Tim gabungan Sementara Menko Polhukam Mahfud MD mengungkapkan tidak mudah menyentuh PSSI karena terkait aturan FIFA. Namun tim mencari fakta akan bekerja keras menyelidiki secara detail untuk mengungkap semua fakta. Ya, PSSI dan Ketua Umumnya terus disorot usai tragedi Kanjuruhan. Iwan Bule menyatakan panitia penyelenggara yang harus bertanggung jawab bukan PSSI. Lantas sejauh mana wewenang dan tanggung jawab PSSI dalam tragedi Kanjuruhan? Kami akan membahasnya bersama peneliti hukum olahraga Eko Nur Kristianto atau lebih dikenal dengan sapaan Eko Maung, lalu Tigor Shalom Boboy, Direksi PT Liga Indonesia Baru tahun 2017 hingga 2019, dan nanti juga akan bergabung bersama kami Ketua Komisi Disiplin PSSI Erwin Tobing. Selamat sore Bapak-Bapak, apa kabar? Selamat sore, Bang Tigor. Baik, saya ingin bertanya ke Pak Eko terlebih dahulu. Pak Eko, bagaimana tanggapan Anda terhadap penetapan 6 tersangka atas tragedi Kanjuruhan? Apakah ke-6-nya ini memang merupakan pihak yang harus bertanggung jawab atas tragedi ini? Ya, pertama-tama ini hal baru ya. Jadi walaupun jumlahnya tidak sebesar yang di Malang, tapi kejadian supporter meninggal di stadion itu bukan hal baru di Indonesia. Bahkan belum 6 bulan ya, di Gelora Bandung Lautan Api di Bandung, itu juga ada 2 yang meninggal. Dan sama-sama bukan bentrok supporter ya, tapi karena terdesak-desak gitu. Berdesakan akhirnya meninggal. Nah, kenapa saya bilang bahwa kejadian ini sampai tersangka ini adalah hal baru? Karena biasanya itu sanksi itu turun ya untuk panpel. Udah gitu, udah aja. Nggak ada lagi kelanjutan. Nah, dengan ditetapkannya 6 tersangka, kita bisa melihat bahwa 2 sistem hukum ini bekerja. Yang pertama adalah hukum komunitas ya, yaitu sanksi dari Komdis kepada Arema. Mereka kena denda uang ratusan juta, lalu juga diusir pertandingan, serta ketua panpelnya juga dilarang aktivitas umur hidup. Itu adalah hukuman komunitas. Tapi di sisi lain, hukum nasional juga berjalan ya. Inilah yang selama ini tidak pernah terjadi. Biasanya cuma hukum komunitas, udah gitu seminggu 2 minggu udah terlupakan gitu. Nah, makanya penetapan 6 tersangka ini saya pikir akan menjadi presiden bagus ya, bagus di masa yang akan datang. Kita tidak mengharapkan, tapi andai kata ada kejadian lagi seperti ini, maka ternyata hukum negara itu bisa terus berlanjut bahkan sampai proses penyelidikan dan penyidikan. Begitu, Mbak. Ya. Pak Eko, apakah semestinya ada tersangka lain yang juga harus ikut bertanggung jawab? Ya, jadi saya melihat seperti ini ya. Tadi kan dikatakan bahwa kepolisian masih terus bekerja. Berarti kasus ini bisa dikembangkan. Tidak tertutup juga adanya tersangka lain yang terlibat. Tapi kalau kita lihat alasan-alasan mereka ditahan, yang menarik adalah ini tentang pidana ya. Bahwa mereka yang aktif tuh, menembakkan dan lain sebagainya, ada juga orang-orang yang sebetulnya pasif ya, pasif tidak terlibat langsung secara teknis di lapangan, tapi juga bisa terjerat pidana. Itu konstruksi pasalnya adalah pasal 359 KUHP ya, yaitu kelalaian yang menyebabkan orang meninggal dunia. Nah, dengan konstruksi pasal ini, kelalaian, orang lalai itu kan nggak harus ada di tempat ya, nggak harus ada di tempat kejadian dan lain sebagainya. Dia lalai aja ngontrol, mengawasi, ngasih tahu, nah itu bisa kena. Jadi memang bukan tidak mungkin nanti masih ada pihak yang bisa ikut jadi tersangka atau juga diperiksa sama kepolisian. Tapi kalau namanya siapa ya itu kan wewenang polisi gitu ya.
Baik, Pak Tigor Shalom Boboy, ini sebetulnya bagaimana regulasi yang berlaku terkait pertanggungjawaban keamanan pada sebelum, saat, dan setelah pertandingan sepak bola? Ya, jadi kalau kita bicara tentang regulasi atau aturan di sepak bolanya, ada beberapa regulasi yang harusnya itu jadi referensi. Tapi yang paling utama di sini yang jelas menyatakan tanggung jawab klub atau panpel atau sebuah pertandingan di sebuah kompetisi itu dijalankan itu namanya regulasi kompetisi. Baru kemudian kalau terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan di dalam kompetisi itu sendiri, maka bisa saja itu merujuk kepada kode disiplin. Kemudian ada juga regulasi tentang stadion, ada juga regulasi tentang safety dan security. Jadi secara aturan memang diatur dalam regulasi kompetisi bahwa yang bertanggung jawab terhadap sebuah pertandingan di kompetisi liga, dalam hal ini ada Liga 1, itu memang adalah klub tuan rumah. Jadi yang pertama pasti statuta, kemudian turunannya itu adalah regulasi-regulasi yang dibuat oleh PSSI. Dalam regulasi kompetisi yang ini ditandatangani oleh Ketua Umum PSSI dalam hal ini, maka sebenarnya semua jenis pertandingan yang berada di Indonesia itu di bawah kendali PSSI, pertandingan resmi. Jadi tanggung jawab PSSI sebagai pemegang rights-nya pertandingan. Setiap pertandingan di Indonesia itu dalam konteks liga, kemudian ada turnamen atau apapun yang berada di bawah kendali PSSI, maka itu menjadi tanggung jawab dari PSSI. Jadi tidak bisa juga PSSI serta-merta membebankan masalah yang terjadi saat ini kepada panpel atau kepada klub, karena proteksi juga harus dilakukan oleh PSSI. Apa yang harus mereka lakukan? Misalnya melakukan verifikasi terhadap stadion, verifikasi terhadap personel-personel yang memang itu harus ada dalam sebuah pertandingan atau bahkan dalam sebuah timnya. Baik Pak Eko, Pak Tigor, dan pemirsa, kita masih akan terus menghubungi Ketua dari Komisi Disiplin PSSI, Erwin Tobing, namun saat ini belum juga tersambung. Dan kita saksikan dulu berikut ada pernyataan dari Abdul Haris, Ketua Panitia Pelaksana Pertandingan yang juga tersangka tragedi Kanjuruhan. Adik-adikku, saudara-saudaraku, yang tanpa dosa, mereka dengan nyawa. Ini semua karena keterbatasan saya tidak bisa menangani mereka. 2018 pernah terjadi sama seperti itu. Saya sudah mengingatkan ketika rapat dengan Pak Kapolres, dengan Mabes Tewek, dengan Pak Aremania, dengan jajaran Pamdal di lapangan tenis Polres Panjang. Saya sampaikan mohon izin jangan sampai terjadi lagi 2018 penembakan gas air mata yang mengakibatkan kurang lebih 214 korban yang sesak napas, yang matanya perih dan meninggal satu orang. Mungkin saudara-saudara masih ingat, punya foto, punya apa? Sudah saya ingatkan, tolong jangan diulangi lagi. Cukuplah, itu adalah pernyataan 7 menit plus 5 saya keluar, di dalam sudah banyak keributan. Aremania masuk ke lapangan mau mensupport tim kesayangannya, dan ada beberapa. Ya, Pak Eko, Menko Polhukam Mahfud MD menyebut selama ini PSSI selalu berlindung di ketiak FIFA. Kalau dilihat dari regulasi, bisakah ada celah untuk PSSI ikut bertanggung jawab dalam tragedi Kanjuruhan ini? Ya, menurut saya kalau misalkan yang digunakan, jadi gini nih Mbak, ini dalam kasus ini ya, saya mengambil contoh aja kejadian-kejadian sebelumnya ya. Pihak yang memberi sanksi itu adalah otoritas tertinggi di mana event itu terjadi. Ya, misalkan kalau klub Indonesia dengan klub Malaysia maka bisa AFC, bisa FIFA gitu ya. Tapi ini kan kompetisi domestik.
nih kompetisi domestik ya. Nah ini otoritas tertingginya kan PSSI. Jadi sebetulnya PSSI sendirilah ya otoritas tertinggi yang bisa memberikan sanksi. Terkecuali yang orang banyak pingin ya, tadi disebut juga di liputan netizen itu kan pinginnya Pak Iwan mundur ya, ketum PSSI mundur. Nah ini perlu dipahami, yang namanya mundur itu bukan hukuman ya, bukan hukuman dalam konstruksi yuridis, tapi itu tentang moral kok mundur gitu. Nah kalau bicara menghukum saja ya terkait jabatan, itu kan adalah organ yang di atas PSSI ya, berarti FIFA. Itu pun kalau FIFA menunjuk. Nah Pak Iwan Bule ini kan bukan ditunjuk, tapi dipilih. Artinya apa? Artinya kalau misalkan ingin PSSI dihukum dalam artian ketua umumnya mundur, yang bertanggung jawab itu ya stakeholder dong, stakeholder nih, para votersnya yang milih dia, para pemilik suara, klub-klub, lalu Asprof ya, adain kongres luar biasa gitu, biar ketua umum PSSI mundur gitu. Nah, kalau misalkan yang diartikan itu adalah pidana gitu, dijadikan tersangka ya, itu ada pasal dalam regulasi tentang keselamatan dan keamanan stadion ya, yang diturunkan oleh PSSI dari Safety and Security Regulation Stadium FIFA. Itu ternyata yang lagi ramai juga nih Mbak ya, diposting di berbagai media, itu ada ketentuan yang menyatakan PSSI tidak bisa dituntut ya oleh siapapun, oleh pihak manapun jika terjadi hal-hal buruk seperti ini gitu. Semuanya memang diserahkan ke Panpel. Nah, tapi karena kita bicara dalam konteks hukum nasional, ya tetap ya kita tunggu nih timnya Pak Mahfud dan juga kinerja kepolisian gitu. Tapi saya pikir kalau misalkan melihat korban seperti ini gitu ya, andai kata dihukumnya ketua PSSI nanti misalkan dianggap intervensi atau apa, saya pikir masyarakat Indonesia juga menanggapinya akan berbeda dengan kasus pembekuan beberapa tahun lalu ya. Jadi perlu dibedakan, yang namanya intervensi itu kan campur tangan ya, campur tangan. Nah kalau ini kan bukan gitu, tapi ini memang ada ketertiban secara nasional yang terganggu, dan kebetulan orang ya ketua Federasi Sepak Bola Indonesia dianggap terlibat gitu, jadi dibedakan juga. Ya. Baik, Pak Tigor, Stadion Kanjuruhan terakhir kali diverifikasi tahun 2020 lalu. Sebetulnya bagaimana proses verifikasi terhadap stadion di Indonesia? Dan apakah Stadion Kanjuruhan ini terbilang layak untuk menggelar suatu pertandingan sepak bola yang besar begitu? Ya, kalau kita bicara verifikasi yang dilakukan oleh siapapun sebenarnya dalam tatanan sepak bola nasional, baik itu PSSI, baik itu Liga Indonesia Baru, atau bahkan bisa menunjuk pihak ketiga untuk melakukan verifikasi terhadap kesiapan infrastruktur. Jadi memang sebelum kompetisi dimulai, LDP itu punya hak untuk melakukan verifikasi terhadap stadion yang akan digunakan berdasarkan nominasi atau stadion yang didaftarkan oleh klub itu sendiri. Jadi itu bisa mungkin saja ada 1 atau 2 stadion yang didaftarkan oleh klub, dan LIB harus memfollow up itu untuk melakukan verifikasi. Bentuk verifikasinya sebenarnya melakukan pengecekan langsung terhadap kondisi-kondisi yang memang ada di dalam stadion itu sendiri. Ada 4 aspek yang menjadi penilaian dalam sebuah verifikasi. Yang pertama adalah lapangan permainan, kemudian yang kedua adalah ruangan-ruangan di stadion, kemudian yang ketiga fasilitas di stadion termasuk akses, kemudian yang keempat adalah lampu stadion. Ini kita hanya bicara verifikasi infrastrukturnya saja, belum kita bicara tentang verifikasi safety dan security-nya. Baik. Jadi itu yang dilakukan, kemudian hasilnya ada 3 yang biasanya diputuskan. Ya. Yang pertama layak dengan catatan atau tidak layak. Baik, ini menarik, namun sayang sekali waktu kita terbatas. Terima kasih Pak Eko Kristianto, peneliti hukum olahraga, dan juga Pak Tigor Shalom Boboy, Direksi PT Liga Indonesia Baru tahun 2017-2019. Terima kasih telah bergabung bersama kami di iNews Sore. Pemirsa, Anies Baswedan mendatangi kantor DPP Partai Demokrat disambut oleh Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono dan ratusan relawan. Informasinya usai jeda.